Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to this channel. Semoga kita semua selalu sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita mau ngajak kalian semua untuk jalan-jalan di salah satu destinasi hits yang ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang namanya Joglo Arunika. Nah, ini tepatnya tuh ada di Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Nah, ini kita udah sampai nih. Untuk lokasinya sendiri nih itu deket banget sama perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Dan yang paling bikin betah di sini tuh suasananya sejuk banget, adem karena letaknya ada di kaki Gunung Ciremai. Nah, untuk waktu perjalanannya sendiri, misal kita tempuh dari Jakarta itu memakan sekitar 4-5 jam, tergantung kondisi tolnya ya. Setelah keluar tol itu udah lancar kok. Nah, ini kita bisa pilih ya untuk parkir di area bawah ataupun di area atas yang deket joglonya. Dan untuk biaya parkirnya ini masih ramah kantong banget. Untuk motor sekitar Rp5.000 dan untuk mobil sekitar Rp10.000 aja. Tempat ini tuh resmi dibuka di akhir 2023 ya teman-teman sebenarnya. Dan sampai sekarang pun masih ramai karena memang sebagus itu sih tempatnya. Dan kerennya Arunika ini di tahun 2024 dapat penghargaan dari CNN Indonesia sebagai Best New Sustainable Tourism Destination. Nah, keren banget kan? Nah, ini kita rencananya mau langsung ke joglonya ya. Kita datang sekitar jam 9 pagi dan alhamdulillah masih sepi karena memang untuk weekday itu buka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam dan di weekend itu buka lebih awal di jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Kayak gitu. Ini keren banget sih. Untuk ornamennya itu ornamennya Jepang banget. Dan desainnya juga Jepangan banget. Terus ini memang luas ya areanya. Nah, ini salah satu spot foto favorit di Arunika yaitu di bagian jembatan di tengahnya ya. Dikelilingin kanan kirinya tuh ada kolam ikan koi. Dan ikan koinya tuh gede-gede banget. Kita juga bisa ngasih makan koinya, tapi untuk makanannya berbayar ya. Nanti ada spot sendiri gitu untuk beli makanan koinya. Dan sekarang kita lanjut untuk membahas terkait dengan attraction yang ada di Arunika Eatery ya. Nah, ini salah satunya nih, yaitu Skywalk. Untuk biaya tiket masuknya, untuk per tiket itu Rp20.000 dan dengan waktu sekitar 15 menit ya untuk di area jembatannya karena emang nggak bisa banyakan gitu di sana. Jadi dibatasin gitu. Nah, ini kebetulan belum buka tapi udah kelihatan banget bahwa view-nya itu cakep abis. Nah, ini juga dari bawah kelihatan Arunika Garden atau Sakura Garden, Zen Garden-nya di sana ya. Ada pohon-pohon sakura yang berjejer di kanan kiri jalannya gitu. Nah, dari sini juga kelihatan Gunung Slamet ya. Masya Allah, cakep banget sih. Nah, ini karena belum jam 10 jadi masih belum buka. Jadi kita putusin untuk makan dulu gitu. Nah, di area luar ini juga ada banyak banget gubuk-gubuk kecil atau kalau misalkan teman-teman prefer untuk makan di area luar, ini juga ada. Kapasitasnya muat sekitar 6-8 orang ya di situ. Jadi bisa menikmati view lepas dengan udara yang sejuk gitu ya. Apalagi kalau misalkan pagi pasti lebih enak. Nah, kalau kita sendiri ini putusin untuk makan di bagian dalamnya. Untuk area joglonya ini ada area makan di lantai 1 dan juga di lantai 2. Untuk area makan di lantai 1 ini hanya tersedia khusus untuk kursi biasa ya. Nah, ini untuk waitersnya emang modelnya kayak ala-ala Jepang juga ya. Dan yang pasti Arunika Eatery ini udah halal certified mulai dari makanan maupun minumannya. Kalau di bagian depan ini juga ada stage khusus ya untuk bagian penyajian kopi gitu.
Nah, selain menjual produk makanan yang dari Arunika sendiri, ini juga menjual produk oleh-oleh untuk produk UMKM lokal yang ada di sini. Nah, ini untuk hiasan-hiasannya juga khas Jepang ya. Nah, di bagian lantai 1 ini juga ada bagian kasirnya itu ada di lantai 1. Pembayarannya udah bisa QRIS ya, jadi memudahkan gitu. Nah, di dekat kasir itu juga ada tempat khusus yang menjual roti atau croissant yang ada di Arunika. Walaupun udah pagi juga ini udah lumayan banyak ya yang tersedia. Selain croissant juga ada cake ya di sini. Ini pilihannya udah banyak nih. Bisa langsung melakukan pembayaran di sebelah sini ya. Nah, untuk tempat makannya akhirnya kita putusin untuk ambil di lantai 2 ya. Nah, di sebelah kiri ini bagian kitchennya. Bersih banget ya untuk tempat makannya sendiri. Nah, ini keren banget sih dekorasinya. Ya, ini untuk area wastafelnya, terus habis itu juga ada baby chair, bisa langsung minta tolong juga kalau misalkan mau pakai baby chairnya. Terus ini untuk area kamar mandinya lengkap, bersih dan wangi banget karena di sini juga ada pengharum ruangan khusus ya di sini. Kayak tempat ala-ala pijit gitu sih. Keren sih, keren. Nah, di area lantai 2, selain meja kursi biasa, ini juga ada area makan yang khusus lesehan. Jadi bebas nih mau pilih yang mana. Antara opsi lesehan ataupun tempat duduk biasa. Dan juga ini nanti kita tunjukin selain tempat makan yang biasa juga ada bagian VIP room-nya itu ada di lantai 2. Tapi hanya kita shoot di bagian depan ya. Nah, di lantai 2 juga enak banget nih. Bisa langsung melihat view lepas gitu ya. Ini lanjut kita tunjukin bagian VIP roomnya yang ada di samping hiasan pohon bonsai, semacam pohon bonsai itu ya. Nah, ini untuk VIP roomnya termasuk luas, cocok banget kalau misalkan dari teman-teman mau sekalian ada meeting nih di sini sama rekan kerjanya, bisa banget. Nah, untuk area makannya akhirnya kita putusin untuk ambil di bagian lesehan yang menghadap ke arah jembatan dan kolam ikan koi. Cakep banget ya view-nya, Masya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Arunika menu. Ini pilihan menunya banyak banget, mulai dari menu ala Jepang, yaitu yang termasuk dimsum dan lain-lain. Terus ada dessert juga, pilihannya ada banyak banget. Nah, untuk dessertnya kita cobain untuk pesen croissant bread pudding. Itu salah satu recommend chef ya. Nah, untuk harga makanannya juga termasuk masih affordable, sekitar 20 hingga 50 ribu yang di luar western. Nah, kalau untuk westernnya ini up to 50 hingga 100 ribu lebih ya. Selain itu juga ada Joglo Arunika Specialty. Nah, ini kita nanti akan pesen coba untuk menu yang ayam gulung telur asin. Nah, untuk Indonesian foodnya ini nanti akan kita cobain rawon khas Jawa Timur. Terus kita juga coba pesen Arunika Bowl ya. Buat Arunika Bowl ini sebenarnya base-nya tuh ayamnya dari kayak semacam chicken karaage gitu. Dan selain itu kita juga akan pesen chicken katsu set. Nah, untuk minumannya ini juga ada banyak banget pilihannya, mulai dari coffee, signature coffee, tea, mocktail, terus habis itu Joglo Arunika Specialty dan lain-lain. Nah, buat kali ini kita akan cobain Earl Grey Tea, teh kampul teh manis khas Surakarta, leci tea dan juga
Red Roar. Ada banyak banget pilihannya dan menggugah selera ya dari segi penampilan aja nih. Mari kita coba seberapa mirip sih menu makanan yang ada di sini dengan buku menunya yang ditampilin gitu. Nah, ini tanpa tunggu lama, alhamdulillah pesanan kita udah sampai dan ini penampilan dari Earl Grey tea-nya ya. Ini keren sih, untuk pengalamannya tuh kayak gelasnya juga khas Jepang. Kita tuangin aja ke esnya, jadi yang di wadahnya tuh anget. Nah, ini untuk ayam gulung telur asinnya, terus ada lychee tea, croissant bread pudding, ada es krimnya ya di situ toppingnya, terus ada Red Roar, terus ada Arunika bowl. Nah, itu rawon, terus nah ini Earl Grey tea-nya. Itu ada teh kampulnya, jadi ada jeruknya juga ya untuk teh kampul khas Surakarta. Untuk secara keseluruhan dari makanannya tuh enak, cuman ada beberapa masukan mulai dari ayam gulung telur asin itu ayamnya agak keras. Terus yang di Arunika bowl juga ayamnya agak keras. Yang best sih untuk rawonnya itu rasanya medok, rasa Jawa Timuran. Terus yang chicken katsu setnya juga dari dressing, salad, terus habis itu ayamnya juga empuk, enak. Nah, ini penampakan chicken katsunya ya. Enak banget kalau untuk chicken katsu setnya. Nah, di luar ini sebenarnya kita mau cobain banyak banget menu yang recommend chef itu ya. Chef recommend. Tapi ada banyak yang masih unavailable, entah karena kita datangnya kepagian atau gimana, jadi kita cobain yang recommend chef tapi yang available gitu. Nah, sekarang kita setelah makan, kita akan cek fasilitas apa aja yang ada di Joglo Arunika ini. Nah, ini kerennya di rumah makan ada masjid ya di sini tuh. Masjidnya juga luas, namanya Masjid Dian Ar-Rahmat. Bersih banget, harum, dan bagian untuk jemaah laki-laki dan perempuan tentunya dipisah. Luas banget untuk masjidnya. Ini ada area toilet sama tempat wudhunya juga di sebelah sana. Tempat wudhu pria, tempat wudhu wanita. Dan ini semuanya tuh kayu gitu ya. Jadi menambah kesan klasik Jepang. Nah, ini pemandangannya juga keren banget, pemandangan masjidnya. Nah, selain ada masjid, ini di sebelah kiri tuh juga ada semacam tempat meeting tapi di luar gitu, yang nggak masuk di area joglonya, nggak masuk ke area makannya tadi. Jadi bebas kalau misalkan mau ambil tempat meeting di luar, ini juga ada. Dan ini lesehan juga ya. Namanya Ginkgo Meeting Room. Fasilitasnya lengkap banget dan pemandangannya juga cakep. Nah, ini selain ada pilihan makan di area joglo, di bagian luar juga ada booth-booth makanan yang bisa teman-teman cobain juga. Nah, ini ada teh kampul yang bisa dibeli di luar juga ya. Ada siomay, batagor, bakso, macem-macem. Harganya kisaran 20-30 ribuan. Dan bebas pilih seat mana aja di bagian luar. Ini banyak banget pilihan tempat duduknya. Yang penting harus selalu jaga kebersihan ya. Kalau misalkan habis makan gitu, yang di area luar harus bisa mungkin langsung dibuang ke tempat sampahnya. Nah, ini kita mau cobain attraction yang ada di Arunika yang lain, yaitu Satoland, bagian zoo-nya ya, Arunika Zoo. Nah, ini mulai rame nih, mulai siang, mulai rame, parkirannya mulai penuh. Nah, ini sebenarnya sih untuk akses Satoland-nya itu dari area depan itu juga bisa ya, tapi kita waktu itu pengen explore ke bawah dulu, jalan-jalan di bagian bawahnya buat ngelihat archery range-nya. Ini ada area untuk panahannya juga ada.
sekalian sama jalan-jalan ya. Jadi ini nanti akses untuk langsung menuju ke Satoland-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung ke Arunika Garden atau Sakura Garden atau Zen Garden-nya, itu bisa langsung di gate yang sesudah joglo gitu, nggak perlu turun jauh. Nah ini juga ada area kayak semacam perosotan gitu ya. Nah ini nih perosotan buat orang gede tapi ya nih. Nah ini kebetulan ada meeting juga ya di sini. Nah ini masih turun lagi. Luas banget ya untuk area yang ada di Arunika Eatery ini. Nah di bawah juga ada tempat makan ternyata. Pilihannya hampir sama kayak yang tadi, kayak siomay, batagor, bakso, kayak gitu-gitu. Selain itu juga kalau yang di bawah ini juga ada pilihan makanan beratnya gitu. Nah seperti biasa pilihan tempat duduknya juga ada banyak. Dan ternyata untuk area makan di sebelah sini itu ada menu kayak kedai ramen gitu juga ya. Terus ini tempat makannya tuh ada banyak banget, dan di sini juga ada icon Arunika yang biasa dipakai untuk spot foto-foto juga. Dan ternyata di bagian bawah sana tuh juga ada tempat untuk makan-makan. Dan mungkin kalau untuk view di malam hari tuh kelihatan jauh lebih bagus kali ya. Nah di depan itu kita udah sampai di Satoland ya teman-teman semuanya, atau Zoo Garden di Joglo Arunika. Nah untuk tiket masuknya sendiri di weekdays itu 25.000, sedangkan di weekend 35.000. Dan untuk anak-anak dengan tinggi di atas 80 cm itu udah masuk ke tiket harga normal ya. Untuk cara bayarnya ini juga udah gampang banget, bisa QRIS, debit maupun transfer. Nah menariknya nih, untuk harga tiket di weekday 25.000 dan weekend 35.000 ini, itu tuh udah paket lengkap ya teman-teman semua. Jadi selain bisa explore di area Zoo Garden, kalian juga bisa masuk ke area Sakura Garden dan Zen Garden. Jadi emang worth it banget buat wisata keluarga, karena sekali bayar bisa explore ke banyak spot. Nah kita mau explore di area Satoland Zoo Garden-nya dulu ya. Nah, untuk area depan ini kita bisa lihat satwa yang mamalia ya. Nah, ini di bagian depan ada pelang nama-namanya, hewan-hewannya apa aja. Di sini ada rakun, bero, terus habis itu tanuki dan lain-lain. Nah, let's go kita explore ya. Kebetulan ini hewannya mostly masih pada bobo ya. Hanya beberapa aja yang udah bangun dan beraktivitas. Jadi ini emang seru banget kalau misalkan ngajakin si kecil untuk sekalian makan ataupun mau wisata kecil-kecilan juga. Nah ini rakunya masih tidur nih. Lanjut kita explore untuk area zoo yang lain ya. Nah untuk bagian ini tuh ada beberapa unggas ya. Ada ayam, terus habis itu burung. Selain itu juga ada kalkun dan juga burung merak. Tapi emang burung meraknya ini lagi nggak
mengepakkan sayapnya ya. Kalau misalkan ngepakin sayapnya pasti cantik banget sih ini. Nah, sampailah kita ke salah satu spot favorit anak-anak karena di sini udah bisa langsung feeding animalnya ya di area domba. Nah, ini kita bisa beli rumput dari mbaknya yang tadi di sebelumnya itu. Nah, ini bisa langsung kita kasihin ke domba-dombanya dan domba-dombanya tuh friendly banget ya. Gak yang bikin anak-anak takut karena mau nyeruduk atau gimana gitu. Dipegang pun dombanya juga anteng. Nah, di sampingnya juga ada area untuk feeding animal burung merpati ya. Terus yang di sebelah sana juga ada kambing hutan mungkin ya. Nah, untuk area ini tuh area untuk reptil. Di sini ada berbagai jenis ular mulai dari ular piton, ular sawah, ular kayu dan lain sebagainya. Tapi tetap harus didampingi ya kalau misalkan anak-anak lagi ngeliat di area reptil ini. Terus di sampingnya itu juga ada beberapa kandang hewan yang lain juga. Ini ada iguana. Terus di sini kalau mau lihat kura-kura juga ada. Next, untuk area paling bawah ini juga ada taman kelinci ya. Di situ ada banyak banget kelinci yang lucu-lucu. Terus di situ juga bisa feeding animal. Cuman kita nggak cobain langsung ke bawah ya. Nah, ini kita lanjut lagi di sebelah yang domba itu ya. Ini ada Arunika Zoo Garden. Di sini ada burung gagak Tanjiro dan kita bisa langsung foto di situ juga. Nah, terus karena kita startnya itu emang tadi dari Satoland, jadi untuk ke area Arunika Garden atau Sakura Garden atau Zen Garden itu kita harus naik ke atas. Ini gate-nya, kita bisa masuk dari sini. Dan dari sini juga udah kelihatan joglonya ya. Nah, di sini di sebelah ini juga ada rumah makan, tempat makan juga di situ, bisa makan di situ. Emang pilihannya banyak banget ya untuk tempat makan yang ada di Joglo Arunika ini. Kita coba naik ke sana ya. Nah, ini view dari tempat yang terakhir tadi tuh. Wah, Masya Allah, ini yang bagian paling ujung sih. Itu bagus banget. Cuman kalau misalkan siang hari karena di sini nggak ada tempat berteduhnya, jadi emang lumayan terik ya. Jadi better kalau misalkan lagi makan di situ tuh waktu pagi atau sore ke malam gitu. Jadi biar best view-nya dapet. Nah, ini kita jalan ke area Arunika Garden atau Sakura Garden atau Zen Garden-nya. Emang sebenarnya tuh kalau untuk aksesnya bagusnya biar nggak menanjak gini tuh start dari Sakura Garden, Zen Garden, terus baru yang terakhir Zoo Garden. Tapi karena emang tadi tuh kita niatnya mau ke Zoo Garden dan nggak taunya itu emang tembus dan tiketnya terusan, jadi kita putusin untuk sekalian explore ke atas aja. Nah, ini kelihatan ya ada beberapa orang yang pakai baju kimono, terus ada ornamen Jepangnya, pakai payung Jepang gitu-gitu. Nah, di sini juga ada Dr. Fish. Kalau misalkan kita rendemin kaki di situ, ikannya langsung ngetutulin gitu. Nah, di sampingnya juga ada area kolam ikan koi, sama seperti kolam yang ada di area depan Joglo Arunika tadi. Nah, ini kita akan menuju ke area. Nah, ini kita sampai di Zen Garden ya, teman-teman semua.
Kalau di area Zen Garden ini emang nggak ada tempat makannya khusus buat layah-layah aja, sama ada area yang tadi ikan itu Dr. Fish. Nah di sini juga ada air terjun buatan, keren banget sih dekorasinya. Tuh, Masya Allah ya, kalau dilihat dari sini cakep banget. Nah, ini kita menuju ke area Sakura Garden-nya. Nah, baru nih kalau misalkan kita naik ke area Sakura Garden-nya, itu mulai ada toilet, terus habis itu juga ada tempat makan lagi di situ. Jadi di dalamnya ini kalau misalkan kita mau explore lama nih, kita bisa sekalian beli makanan di sini. Nah, untuk yang area atas itu yang tadi ya, yang skywalk. Ini ramai juga ya untuk tempat makan yang ada di dalam attraction yang ada di Arunika. Restoran ini paket komplit sih, buat wisata ada, tempat makan ada, tempat main anak ada, area mini zoo juga ada. Nah, ini sampailah kita di Sakura Garden-nya. Cakep banget ya. Nah, untuk yang di area atas itu kalau misalkan teman-teman tertarik untuk cobain kimono yang ada di sini tuh bisa juga disewain. Kita bisa nyobain kimono yang ada di sana dan pilih sendiri. Mau foto couple atau apa juga bisa di situ. Nah, sampailah kita di gate depan yang dibikin ala-ala Fushimi Inari yang ada di Jepang ya. Jadi kalau misalkan suasananya lagi sepi, buat foto di sini tuh cakep banget. Udah berasa kayak di Jepang ya. Nah, udah sampai sini nih. Terus di sana ada tempat untuk go-kart. Nah, ini untuk area map yang ada di Arunika emang seluas itu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau masuk dari gate ini bisa. Jadi awalnya tuh Secret Garden, Sakura Garden, baru ke Zoo Garden. Ya, secara keseluruhan pengalaman kita nyobain makan dan jalan-jalan di Joglo Arunika itu berkesan banget karena emang view-nya itu best dan suasananya juga adem khas kaki Gunung Ciremai. Jadi wajib banget nih masuk ke list kalian. Oke, thank you banget udah nonton sampai habis dan thank you untuk supportnya. Jangan lupa yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.